obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara menyapa ruang dengar Anda pada program obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini para pendengar yang ada di rumah, kami berterima kasih karena Anda masih tetap stay bersama kami setia dari Jumat ke Jumat, dan insya Allah di Jumat hari ini penuh berkah, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan program ini tentunya RRI Pro 1 Ternate bekerjasama dengan Prima DMI Malut. Dan para pendengar, tema yang kami akan obrolkan atau diskusikan selama 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Haikal Dapitan, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Sekali lagi, surga di bawah telapak kaki ibu. Dan para pendengar, jika Anda ingin ikut bergabung bersama kami, tanya-tanya bisa di 092131255521 atau di 082114464708. Atas atensinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, surga di bawah telapak kaki ibu. Dan para pendengar, baik itu BKM, Remaja Masjid, Majelis Taklim, para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, insya Allah sebentar Anda juga bisa ikut gabung, karena tema yang kita diskusikan ini sangat menyentuh, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu bersamaan dengan momen hari ibu ya, insya Allah. Dan para pendengar, saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Yang pertama yaitu Al-Ustadz Andi Muktiono LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya sekali Ustadz, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya perkenalkan dulu, beliau punya sedikit biodata atau biografinya beliau. Ini S1-nya Ustadz, kalau tidak salah di sini yang saya dapat dari Ustadz, yaitu dari mana nih? Ini Islamic University of Madinah ya. Iya. Di Madinah Ustadz. Kita bersama dengan alumni dari Madinah ya, insyaallah. Jadi sebentar nanti Ustadz bisa sharing ilmunya kepada para pendengar dan kita tentunya di studio Ustadz, insyaallah. Dan S2-nya beliau di Universitas International Islamic University of Malaysia. S2-nya Malaysia Ustadz. Di Malaysia. Mesti bisa baca bahasa Filipin Ustadz. Jadi beliau juga guru agama, guru fikih, guru tahfidz, luar biasa. Jadi mungkin sangat berpengaruh sekali kalau bisa hadir di sini dan bisa memberikan berbagai macam ilmu yang Ustadz akan sampaikan kepada para pendengar semua, insyaallah. Dan kami mengajak kepada para pendengar sebentar nanti ketika jalannya obrolan kita bisa saling bagi tukar fikir, ya, saling bisa curhat mencurhat antara para pendengar dan kami di studio Pro 1 RRI Ternate. Oke. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sebelum kita memulai jalannya obrolan selama 1 jam, terlebih dahulu saya persilahkan kepada
tadi baru Ustadz ya Ustadz. Saya perkenalkan Ustadz. Yang kedua saya perkenalkan dulu narasumber kita, Muhammad Kurniawan. Muhammad Kurniawan ini beliau adalah seorang qori, juga sebagai anggota bidang pemberdayaan umat Primadon Imalut, dan sekarang Kurniawan juga menjadi mahasiswa jurusan kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar. Masya Allah. Sehat. Nurul Faradila Lite. Nurul Faradila Lite ini selaku sekretaris umum Primadon Imalut, juga sebagai mahasiswi jurusan kedokteran Universitas Khairun Ternate. Iya, tahu ya? Fakultas Kedokteran. Fakultas maksudnya Universitas Unhair, Fakultas Kedokteran ya. Prodi Farmasi. Lengkap dan baren. Oke, sehat. Alhamdulillah. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita persilahkan kepada Muhammad Kurniawan untuk memandu salawat agar obrolan kita lebih berkah hari ini. Silakan Kurniawan. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, itu tadi panduan atau pengantar salawat dari Muhammad Kurniawan. Mudah-mudahan di Jumat yang penuh berkah ini, dengan salawat yang dipandu oleh Muhammad Kurniawan tadi, bisa memberikan berkah. Jumat yang penuh berkah ini kita bisa mendapatkan, insya Allah ke depannya bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke para pendengar, sekali lagi tema yang kita diskusikan yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu saya persilahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Andi Muktiono LCMA, untuk memberikan pengantar terkait dengan tema kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Silakan Ustadz, pengantar. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada host yang telah mempersilahkan, juga kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Begitu juga dengan pemirsa pendengar dari RRI Ternate. Ya, pada kesempatan pagi ini sebuah kebahagiaan bagi saya, ya, bagi anak pribadi bisa hadir di tengah-tengah antum sekalian, ya, di Jumat yang mubarak ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, ya, kita di pagi ini akan sedikit membahas, ya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh host, bahwasannya tema kita pagi ini adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, Masya Allah, ya, tema yang sangat agung, ya, tema yang sangat menarik ini sebenarnya kalau kita bahas, ya. Berbicara tentang berbakti, ya, sebenarnya, ya, berbakti kepada orang tua secara umum, ya, terkhusus kepada ibu, itu memang sangat ditekankan dalam Islam, ya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, ya, kita ingin tahu apa sih sebenarnya berbakti itu, ya. Atau kalau kita melihat dalam literatur Arab, ya, berbakti itu adalah ya, berbakti kepada orang tua, yaitu birrul walidain, ya. Birrul walidain di sini apa? Ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Birrul walidain itu adalah al-ihsan ilaihima bil qalbi wal fi'li wal qawli taqarruban ila Allah Ta'ala. Ya, berbuat baik kepada keduanya dengan hati, ya, dengan juga perlakuan kita, kemudian dengan ucapan kita, ya, dan juga dengan dengan perkataan kita. Jadi apa-apa yang kita katakan kepada orang tua kita,
ya terkhusus kepada ibu itu adalah hal-hal yang menyejukkan hatinya, hal-hal yang menenangkan hatinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, ketika teman-teman semuanya ini ketika berbakti kepada orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik, itu termasuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu ya. Adapun sebaliknya, ada ketika kita berbicara tentang berbakti, pasti di sana ada yang namanya durhaka, ya, atau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan uquq, ya, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Nah, uquq ini adalah apa? Ya, yaitu seseorang melakukan apa-apa yang mengganggu orang tua, baik itu dengan perkataan, baik itu dengan perbuatan, baik itu juga dengan hati. Ya, hati ini apa? Ketika kita ngedumel, ya, di dalam hati itu sudah termasuk ke dalam uquq, ya. Begitu ya. Sebagai awal dari pembahasan tema birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau kita menilik pembahasan ya berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu ini, banyak yang menarik yang juga dibahas ya di dalam agama kita al-Islam, ya. Seperti misalnya apakah berbakti itu terkhusus kepada orang tua yang muslim, atau apakah berbakti itu terkhusus ketika orang tua masih hidup saja, ya. Dan bagaimana cara-cara berbakti itu telah dijelaskan di dalam Islamnya, ya, seperti itu, ya. Luar biasa komentar dari Ustadz Anbia, insyaallah mudah-mudahan berkah dan bisa menjadi berbagai macam pertanyaan yang akan masuk sebentar nanti oleh para pendengar yang ada di rumah. Dan yang kedua, saya persilakan kepada Nurul Faradila Dite untuk memberikan pengantar terkait tema kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dimana ketika kita sebagai seorang anak pentingnya memuliakan ibu kita, karena melihat dari pengorbanan ibu kita, mulai dari mengandung, melahirkan, sampai menyapih kita kurang lebih 2 tahun. Jadi makna dari berbakti kepada kedua orang tua itu ketika kita memuliakannya sebagai seorang anak, bagaimana cara kita untuk memuliakan seorang ibu. Jadi kemarin bertepatan dengan tanggal 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu. Sebenarnya saya melihat banyak yang berdebat tentang itu, ya. Katanya dalam Islam tidak ada yang namanya Hari Ibu. Memang dalam Islam tidak ada yang namanya Hari Ibu. Namun menurut saya sendiri, dalam perayaan Hari Ibu, ketika kita memperingati Hari Ibu, boleh-boleh saja jika kita merayakan Hari Ibu dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan ibu kita. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Hari Ibu itu bukan hanya pada tanggal 22 Desember. Tapi Hari Ibu adalah setiap hari. Hari Ibu itu dalam memuliakan ibu itu tuh harus setiap hari, bukan hanya pada setahun sekali di tanggal 22 Desember. Itu saja. Oke. Itu bisa digarisbawahi ya teman-teman yang ada di rumah, bahwa Hari Ibu bukan hanya di tanggal berapa tadi? 22 Desember. Saya tidak tahu Hari Ibu itu apa, karena setiap hari itu adalah Hari Ibu bagi saya. Masya Allah. 22 Desember lah. 22 Desember. Harusnya seperti itu ya. Jadi para pendengar, mudah-mudahan ada pertanyaan juga, insyaallah tadi dari Nurul Faradila terkait dengan Hari Ibu, ya. Kalau pandangan dari Muhammad Kurniawan sendiri tentang berbakti kepada ibu, baik. Dulu ada penanya dari rumah, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Ya, Pak. Dari Mangga 2. Pak Yasin, Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Ya, memang tadi yang Ibu Fatos saja kapan tadi? Ya, Ustazah Nurul. Memang tanggal 22 itu hanya puncaknya saja. Iya, betul. Tapi Hari Ibu itu memang setiap jam dan setiap hari begitu. Iya. Nah, itu untuk kita memperingati itu acara puncaknya tanggal 22 Desember. Tapi semua orang tahu itu setiap hari itu adalah Hari Ibu. Iya, betul. Tapi Ibu adalah segala-galanya. Benar. Ibu sendiri yang mengandung selama 9 bulan di 10 hari tidak salahnya. Terus ngasuh sampai di mana-mana sama.
Iya, betul. Seluruh Indonesia ini, tak Maluku Utara khususnya. Kita sudah tahu, gitu. Semua orang tahu itu hari Ibu itu acara penyalihan bapak, tapi kita lihat tidak boleh kita berdosa kepada Ibu. Tapi itu yang tadi saya bilang 9 bulan kata 10 hari. Selama ini. Tapi kita lihat ada ibu sendiri yang dia tertahu dia lepas dia punya anak, dia lepas dia punya suami, dia cari yang 02 lagi, dia jadi masalah. Akhirnya mereka kemarin tangkap orang yang menghisap lem itu juga kan di situ ada perempuan yang paling banyak, yang lebih 7 itu di dalam situ tuh belum selesai ini. Dan ini yang kita kesalkan itu hari Ibu juga begitu. Ya. Tapi sementara begitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Yasin di Mangga 2. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita persilakan kepada Muhammad Kurniawan untuk memberikan pengantar terkait tema surga di bawah telapak kaki Ibu, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Haikal. Bismillah. Jadi berbicara mengenai berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat tanggal 22 Desember kemarin, kalau kita lihat di medsos banyak sekali foto-foto dengan ibu kemudian memberikan ucapan selamat Hari Ibu, dan juga ini yang menjadi garis bawahi bahwa berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan ayah itu sepanjang hayat, meskipun dia dari kecil kemudian sampai kita besar sebagainya. Karena itulah kedudukan ibu itu kalau misalkan kita lihat itu dalam syair lagu, dalam syair lagu Nasidaria itu ibu itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah, seperti itu. Makanya itu kedudukan ibu sangat mulia sampai surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Mungkin itu saja, Ustaz. Oke, Ustaz, ada penanya yang masuk nih. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana seorang walaf mendapat surga dari keridhaan ibu, sedangkan ibunya tidak rela dan ridho anaknya memeluk Islam? Silakan, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan ya yang mungkin banyak terjadi ya, terkhusus di wilayah Maluku Utara ya. Ini sebenarnya kalau kita melihat dan mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam kitabnya, itu sudah dijelaskan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Luqman ya, ayat 14 kemudian ayat 15. Di situ jelas ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ketika ya wa in jahadaka ala alla tusyrika billahi syai'a ya. Jadi ketika orang tua itu memaksa ya untuk kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya syirik ya. Syirik ini bukan ibaratnya kalau kita berbicara maksiat ya, ataupun dosa yang paling besar adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah orang tuamu itu ya di dunia ya dengan cara yang baik ya. Jadi ya yang diusahakan adalah tetap memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Tidak ada urusan orang tua ridho apa tidak kita memeluk Islam ya, karena itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, innad dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, jadi berbakti itu ya memang setelah seseorang itu ya memeluk Islam ya, seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan ridho atau tidak ridho ya, berbakti ini. Yang penting kita itu memperlakukan orang tua dengan cara yang baik. Jelas tadi ya di dalam ayatnya itu. Ya. Oke, ada penanya yang masuk, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade, Pak Imam, bagaimana kabar? Ini baik kali nih. Saya Pak Imam, sehat Pak Imam? Ya. Ini tema menyangkut orang tua dengan anak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak narasumber. Iya.
Assalamualaikum Bapak Narasumber. Sampaikan ini menyangkut kewajibannya untuk mendidik anak kita. Semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan keadaan kita. Ya, itulah ya. Jadi memang tanggung jawab itu terhadap individu ya atau posisi seseorang. Ya, dan itulah yang ditekankan. Karena itu sudah jelas-jelas diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat 14, dan pada ayat ke-15 itu seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, ketika orang tua kita tidak boleh menaati perintah orang tua ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Jadi itu pun dijelaskan bahwa ketika kita menolak untuk berbuat syirik karena diperintahkan oleh orang tua kita, harus kita perlakukan dengan baik. Jadi kewajiban kita sebagai seorang anak hanyalah berbuat baik, memuliakan orang tua. Apapun kondisi orang tua kita, apapun keadaan orang tua kita, kewajiban kita sebagai seorang anak hanyalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, luar biasa. Kalau dari Kurniawan sendiri? Ya, bismillah. Jadi sebagai anak, terutama anak muda zaman sekarang, kita lihat biasa di sekitar, saya biasa lihat di sekitar rumah. Kalau misalkan orang tua panggil, biasa sering lain-kali kata-katanya itu agak bernada tinggi sedikit. Nah, sebetulnya ini memang jelas sekali ya dalam Al-Quran. Biasa sudah anak muda. Jadi kalau dalam Al-Quran surah Al-Isra itu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan melakukan perkataan, bahkan perkataan yang tidak baik, yang bernada-nada tinggi, ya, bahkan kasih keras sedikit pun, ya itu juga termasuk. Seperti itu yang saya pahami. Mungkin saya kembalikan kepada Ustaz. Baik para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami untuk tanya-tanya kepada ketiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RF nanti, bisa di 092131255521 atau di 082114464708. Baik, tema kita yaitu surga di bawah telapak kaki ibu, dan narasumber yang hadir pertama Ustadz Andi Muktiono SMA, yang kedua Muhammad Kurniawan, dan yang ketiga Nurul Faradilah Lite. Mungkin Anda ingin bertanya kepada narasumber yang hadir, insya Allah mudah-mudahan bagi para pemuda juga yang mungkin ada ingin tanya-tanya terkait dengan orang tuanya atau soal Anda berbakti, cara Anda berbakti kepada orang tua itu seperti apa, tanya kepada Ustaz, silakan. Silakan. Dan oleh karena itu, karena belum ada penanya yang masuk, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber dulu, yang Nurul Faradila dan Kurniawan. Apa yang Anda lakukan jika ibumu menangis di depanmu? Apa yang akan Anda lakukan jika ibumu menangis di depanmu? Silakan. Sebelumnya menangis karena apa? Ada dua penyebab. Mungkin ada karena kesalahan kita ataukah terharu. Terharu mungkin ada sesuatu yang kita lakukan, ataukah ya ada dua hal lah, hal positif dan hal negatif yang mungkin karena dari kita ataukah dari ibu kita sendiri. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Bismillah. Jika ibu saya menangis di depan saya, terkhusus saya kan sebagai seorang wanita, dikenal bahwa hati seorang wanita itu sangat lembut, ya, sangat mudah menangis, sangat mudah terharu. Jadi jika ibu saya menangis di depan saya, otomatis pasti saya juga akan ikut menangis. Jika hal positif yang saya lakukan, maka saya ikut bangga karena ibu saya bisa menangis terharu melihat sesuatu yang bisa membanggakan. Tetapi jika ibu saya menangis karena mungkin hal negatif yang saya lakukan telah melukai hati ibu saya, mungkin sebisanya saya segera meminta maaf. Karena yang kita ketahui, jangankan membuat orang tua kita menangis, berkata saja Allah sudah murka. Jadi memang ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua, bukan hanya sebagai pendengar radio, tetapi semua kita yang ada di studio juga menjadi bahan renungan kepada untuk kita, terutama saya sendiri.
bagaimana kita memperlakukan ibu kita, memuliakan ibu kita, agar jangan sampai ibu kita meneteskan air mata karena sakit hati, tetapi usahakan bagaimana ibu kita meneteskan air mata agar karena terharu atas bangga terhadap kita. Luar biasa, subhanallah. Kalau dari Muhammad Kurniawan ini? Ya baik, bismillah. Jadi kalau misalkan ibu saya menangis karena ada dua faktor. Misalkan yang pertama karena mungkin atas prestasi yang saya raih sehingga beliau menangis dan sebagainya, maka saya pun turut menangis dan bangga karena perjuangan yang begitu keras ya bisa membuahkan hasil. Dan itulah yang orang tua harapkan dari kita anak-anak muda zaman sekarang, untuk kedepannya bisa menjadi orang, bisa membanggakan kedua orang tua ya, bisa yang dulunya ibu kita atau ibu dan ayah kita memberikan kita uang untuk sekolah, ya sebaliknya kalau misalkan kita sukses dan menjadi orang hebat nanti, ya kita usahakan berikan juga kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk balasan. Namun itu belum bisa jadi intinya bahwa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, itu kita belum bisa balas, meskipun tidak akan pernah terbalaskan sama sekali itu. Meskipun kita menjadi seseorang yang kaya dan sebagainya, bisa mendapatkan banyak uang, memberikan banyak uang kepada ibu kita, tapi itu tidak bisa terbalaskan, itu terkait dengan itu. Namun kalau misalkan ibu saya menangis karena saya mungkin lalai sedikit, misalkan berkata yang tidak sopan atau berkata dengan nada yang tinggi, keras dan sebagainya, sehingga menyinggung perasaannya dan bahkan membuat beliau menangis, sesungguhnya ini harus yang pertama kali yang adalah pasti meminta maaf, karena jelas sekali ya kalau misalkan kita tidak berkata kepada kedua orang tua kita dengan nada yang kasar, keras, ya sesungguhnya itu Allah sangat murka ya. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan Allah murka, bahkan apalagi kepada ibu kita yang kita tahu bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahati, ya, bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana mau masuk surga sedangkan kedua orang tua kita sudah kita perlakukan seperti itu ya, seperti itu. Jadi ya itulah sebagai anak wajib ya berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang masih meninggal. Tapi kadang-kadang juga ya biasa saya lihat kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, mereka juga sudah tidak berurusan, mungkin tidak mau lagi berziarah ke kuburannya untuk mendoakannya atau bagaimana, atau tidak mau lagi mendoakannya di waktu sholat dan sebagainya. Jadi sepertinya bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu wajib hukumnya bagi kita. Itu saja Ustaz. Oke, luar biasa Ustaz. Kita mungkin sering mendengar kisah tentang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya Ustaz. Mungkin ada makna yang terkandung di dalam kisah tersebut yang harus seluruh pendengar ketahui terkait dengan kisah Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang yang sangat dia kagumi yaitu Rasulullah SAW tidak pernah ditemuinya, tetapi namanya dibanggakan oleh penduduk langit. Silakan Allah. Itu adalah di antara para sahabat yang mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulnya ya, dan juga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu sebenarnya ya, itu adalah yang perlu kita perhatikan. Ya, sebagaimana mungkin kita ya sebagai remaja, mungkin teman-teman kita yang masih remaja itu bisa menjadi motivasi. Ya, di sisi lain ya banyak juga ya bagaimana pengaruh doa dari ibu, ya, doa dari orang tua, ya, itu sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Makanya ya kadang kesuksesan kita itu yang kita rasakan sekarang itu pasti kita ya harus merasakan bahwa itu adalah hasil dari jerih payah orang tua kita, ibu kita. Ya, kalau kita melihat realita ya ataupun yang telah terjadi pada sekarang ini ya, itu sangat miris ya, bagaimana teman-teman kita dari kalangan remaja lebih memilih teman-temannya daripada orang tuanya, ibunya ya. Orang teman yang ngajak main, ibunya minta dibantuin, lebih dipilih temannya ya. Padahal kalau kita melihat ya dari bakti kepada orang tua, kemudian doa yang tulus dipanjatkan oleh orang tua, itu bisa menghasilkan keberhasilan bagi seorang anak. Kalau kita melihat ya apa yang terjadi pada
diri imam besar ya Makkah Al-Mukarramah As-Sudais ya. Imam As-Sudais itu menjadi imam besar itu karena doa ibunya. Ya Masya Allah ya, doa ibunya. Bahkan kalau dibilang namanya anak kecil, siapa sih yang nggak rewel, nggak nakal ya, tapi doa itu sangat berpengaruh ya. Jadi juga mungkin buat orang tua ya, para pendengar ini bisa menjadi motivasi bahwasannya doa itu ya sangat penting bagi pendidikan, bagi kehidupan seorang anak. Dan berbalik ya, apa yang terjadi pada Jurayj. Ada yang pernah kisah Jurayj ya? Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah ya. Sholatnya nggak kenal waktu ya, memperbanyak sholatnya. Tapi apa? Karena doa ibunya ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika ya, Jurayj ini dalam saumah itu adalah tempat peribadatannya. Kemudian datang ibunya. Ya Jurayj katanya. Di dalam sholatnya itu Jurayj berbisik dalam hatinya, "Ummi ya, ibuku atau sholatku." Ya. Akhirnya dia memilih sholatnya, melanjutkan sholatnya. Kemudian dipanggillah yang kedua. Dipanggil kedua Jurayj ya. Kemudian dia berbisik lagi dalam hati, "Ibuku atau sholatku?" Ya, akhirnya dia memilih sholat, melanjutkan sholatnya. Begitu juga yang ketiga, dipanggil oleh ibunya, dia masih memilih sholatnya. Akhirnya apa? Ibunya itu mendoakan keburukan untuk Jurayj ya. Ya. Didoakan Jurayj itu ya, semoga engkau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau hina di hadapan pezina, kata ibunya. Berjalanlah waktu sampai akhirnya ya, ada suatu kejadian di kampung tersebut. Seseorang perempuan yang melahirkan anak tanpa memiliki bapak. Ya, ditanyakan oleh raja, ya siapa orang tua anak ini kepada perempuan tadi, perempuan pezina. Ya, dikatakan bahwasannya yang bapaknya itu adalah orang yang ada di bukit sana, yaitu yang ahli ibadah, Jurayj. Dimaksudkan Jurayj. Akhirnya raja memerintahkan tentaranya untuk menghanguskan tempat peribadatannya, dan dibawalah Jurayj. Ya, dibawa, diikat tangannya sampai ke kepalanya, dibawa menghadap raja, dan juga dibawa melewati barisan-barisan para pezina. Ya. Dan ketika dibawa, Jurayj merasa bahwasannya, sambil tertawa, dia merasa bahwasannya bukan dia yang salah. Sampai akhirnya didatangkan ke hadapan raja. "Kenapa wahai raja, saya dihadirkan di sini?" Ya. Kemudian raja mengatakan, "Engkau adalah bapak dari anak yang tidak anak pezina ini." Ya. Sampai akhirnya Jurayj ya mengatakan kepada raja, "Bolehkah saya menemui anaknya?" Akhirnya ya, anak tadi yang tidak tahu bapaknya siapa ditanya oleh Jurayj, "Siapakah bapakmu?" katanya. Akhirnya anak yang dalam buayan ini bisa berkata, ya, dikatakan bahwasannya, "Anak saya adalah penggembala sapi yang ada di bukit sana." Ya. Jadi maksud dari kisah ini adalah bagaimana doa ibu itu sangat manjur. Ya, Masya Allah. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Bung Tahir di Susupu. Oh, Bung Tahir, silakan Pak Bung Tahir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali nih. Tema di siang menjelang pagi ini, pagi menjelang siang ini, ya, tentang surga dibahas oleh Pak Ibu ya. Iya. Ya, bahwa satu ketika saya pernah dengar, selesai sholat Adam, malaikat turun dari langit dan duduk sampingku dan berdoa. Doa amin pertama begini, "Ya Allah, jangan terima ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah apa saja. Pertama, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua,
orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, istri yang durhaka kepada suami. Berarti ini dia berhubungan dengan pasal yang pertama tadi, agak kepada orang tua. Perlu di sini saya maksud, kalau memang ada orang tua yang sering ada berdebat tentang meluruskan tentang kebenaran begitu, seorang anak terhadap orang tua, itu hukumnya apa? Anak itu dinilai bahwa anak durhaka kepada orang tua ataukah bagaimana hukumnya? Nanti kita berikan nanti Ustaz yang bikin penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab Ustaz? Iya kan? Maaf tadi poin pertanyaannya gimana ya? Poin intinya kayak tadi kurang agak menggaung. Terakhir tuh agak menggaung. Oh ya, yang dipahami saja Ustaz. Silakan dijawab. Iya. Jadi tadi mungkin cara berbakti ya. Iya, cara berbakti sebenarnya berbakti itu ya secara umum adalah kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Ya, di luar dari kita mengatakan bahwasannya orang tua itu tidak memperlakukan anak dengan baik ya misalnya, itu di luar dari itu, karena itu sudah menjadi kapabilitas ya atau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau kita sebagai anaknya ya yang kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti ya, baik dengan menghadirkan keceriaan, membuatnya tertawa ataupun selalu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, ada hal yang menarik ya yang dikisahkan dan ini terjadi pada zaman sahabat. Jadi di sini dikisahkan cara-cara untuk berbakti ya atau bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, yang mana diantaranya adalah menyebut kebaikannya. Ya, ini adalah kisah dari Abu Murrah ya dan juga kepada Ummu Hani. Ya, tatkala Abu Murrah itu memasuki daerah kampungnya ya bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kawasan Aqiq di Madinah. Ya, Abu Murrah ini ya memanggil orang tuanya. Ya, rahimakillah, kata Abu Murrah, semoga Allah merahmatimu, kama rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau mendidikku saat aku kecil. Ya, dikatakan demikian. Kemudian akhirnya ibunya pun membalas, ya. Ya, jazakallahu khairan, ya, terima kasih engkau telah mendoakan aku, ya. Itulah. Jadi kalau kita berbicara berbakti ya tetap ya kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tuanya, yaitu untuk melakukan hal-hal yang terbaik ya kepada orang tuanya, baik itu melalui perkataan, perbuatan dan juga hatinya ya, untuk selalu berbakti kepada orang tuanya ya. Mungkin ada tambahan dari Nurul? Iya. Berbicara tentang berbakti dan kisah-kisah ibu saya. Sang guru lalu menangis terharu. Dari kisah ini kita bisa berkaca dari anak sekecil ini, anak SMP ya, ketika kita sebagai anak-anak muda yang sudah beranjak remaja, mungkin sudah di bangku kuliah atau bahkan ada yang sudah bekerja, kita harusnya bercermin dari kisah anak kecil ini, di mana dia rela bekerja setiap paginya ketika anak-anak yang lainnya sibuk untuk pergi ke sekolah, sibuk untuk sarapan, dia malah sibuk untuk bekerja demi membelikan sarapan untuk ibunya, karena ibunya seorang yang buta. Jadi jika kita melihat dari kisah ini, bagaimana kita bisa merenung dan mengintrospeksi diri ke bagaimana untuk kita berbakti kepada orang tua, karena kita sebagai pribadi yang lebih dewasa harusnya malu dan berkaca dari anak ini. Bagaimana kita memperlakukan ibu kita dan memuliakan ibu kita. Luar biasa ya Nurul. Kalau dari Kurniawan sendiri
Baik, bismillah. Jadi kalau dari saya sendiri terkait dengan bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua, sebenarnya sudah sangat banyak sekali ya kisah-kisah inspiratif terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tadi dijelaskan Ustadz, yang sudah dijelaskan oleh Kak Nurul. Jadi di sini yang mau saya sampaikan bahwa ini memang salah satu nyata bahwa doa ibu itu sangat maksudnya sangat manjur sekali begitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai anak muda, kalau misalkan ada mau melakukan sesuatu kegiatan, misalkan dalam hal ujian dan sebagainya, ya biasa kalau boleh disampaikan telepon kepada kedua orang tua, ibu saya mau ujian dan sebagainya, mohon doanya. Ini tentunya salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita memohon ya kepada kedua orang tua karena tadi ya, jadi doa ibu itu ya kalau bisa, saya sendiri bahkan mengalaminya seperti itu ya, ketika saya berkuliah di Makassar, kemudian ada ujian bahkan di kedokteran ujian tiap hari dan saya telepon. Nah, insya Allah itu sangat manjur sekali pokoknya, itu dimudahkan, sangat luas, memudahkan ya. Diluaskan kita. Ingin juga ditanyakan, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu, ketika berjauhan dengan mereka. Nah, ini Kurniawan sama Nurul juga berjauhan sama keluarga dengan ibu. Cara berbaktinya bagaimana? Ya baik, kalau dari saya sendiri kan kalau misalkan berkuliah di luar ya, berarti otomatis pasti ada kekhawatiran lah dari kedua orang tua, atau jadi nelpon, atau tanya kabar sudah makan atau belum dan sebagainya. Jadi ya ini harus, maksudnya begini, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan perkuliahan, jangan sampai ada telepon dari orang tua masuk kita reject, tidak mau angkat dan sebagainya. Nah itu kan sudah dianggap ya, oh ini anak baru kuliah di luar toh, nah kemudian sudah tidak mau mengangkat telepon orang tuanya. Nah seperti itu. Jadi ya jadi bagaimana bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya itu tadi salah satunya. Contohnya adalah kalau ujian misalkan ya saya telepon, sampaikan dengan baik toh, kemudian tanya kabar bagaimana keadaan di sana. Pokoknya intinya walaupun berjauhan tapi di zaman sekarang ini kan sudah berkembang berkembang pesat, telepon, WA dan sebagainya. Jadi itulah yang bisa kita pakai untuk bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Baik para pendengar, jika Anda ingin ikut tanya-tanya, gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Atas atensinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita tetapi orang tua kita bukan Islam? Apakah terhitung amal pahala atas kita terhadap orang tua, ya kepada orang tua kita, ya tetap itu menjadi pahala bagi kita, ya sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14 itu kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya ketika memerintahkan kepada kesyirikan, ya kita tidak mentaatinya. Ya jadi memang dalam ini juga dijelaskan dalam banyak hadis ya, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Rabb pencipta. Ya itu juga tidak dibolehkan. Akan tapi setelah tadi kan larangan untuk kita tidak mengikuti dalam kesyirikannya, Allah itu langsung menjelaskannya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik di dunia. Jadi itu menjadi amal ibadah kita juga, ya seperti itu ya, menjadi amal ibadah kita dan timbangannya menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin menambahkan sedikit tadi ya, seperti yang bagaimana kalau kita berbakti dalam kondisi sekarang ini berjauhan dengan orang tua. Ya sebenarnya kita bersyukur ya, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini, untuk berbakti kepada orang tua itu terkhusus ibu itu sangat mudah ya. Tadi misalnya Ustadz Kurniawan bilang dengan menelpon, WA ya, mungkin dulu masih susah, kita harus kirim pos, harus email ya,
ataupun telepon juga harus ke wartel yang kita harus mengantri, ya kan, belum biayanya yang mahal, ya. Tapi sekarang dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu membuka peluang sekali yang sangat besar untuk kita tetap berbakti kepada orang tua kita dengan cara yang mudah, ya. Seperti misalnya kalau sekarang bisa kan kita pesan Gojek nih, ya, kita di Makassar atau kita di Jakarta, misalnya orang tua kita di Maluku, kita pesenin aja Gojek, misalnya kita kirimin donat atau kita kirim bingkisan, ya. Ibu, itu sebentar lagi Gojek datang, ya. Nah, itu di situ mungkin akan hadir kebahagiaan, ya. Yang membuat orang tua bahagia, itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, ya, seperti itu mungkin. Tambahan sedikit dari Nurul, ketika kita kan menjadi seorang pelajar yang jauh dari rumah, jauh dari orang tua, terutama ibu, hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, yaitu tadi memberi kabar, atau tadi kata Ustadz juga mungkin memberikan sebuah hadiah agar menyenangkan hati orang tua. Ditambah lagi satu-satunya cara yaitu bisa kita panjatkan doa selalu. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar memudahkan urusan orang tua kita dari jauh. Teringat pesan ibu saya kepada saya ketika saya pertama kali keluar dari rumah dan saya menempuh pendidikan di Ternate sini. Ibu saya hanya berpesan, jangan pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Karena satu-satunya hal yang bisa dilakukan ketika anak jauh dari rumah yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga, ketika seseorang muslim meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Jadi kita bisa berbakti kepada orang tua lewat cara mendoakan orang tua agar selalu dimudahkan segala urusannya, rezeki, dan selalu diberikan kesehatan. Sudah tadi? Ya. Oke, para pendengar, tak terasa waktu sudah 1 jam kita berdiskusi atau berbagi fikir, ya, di Pro 1 RR Ternate terkait dengan tema surga di bawah telapak kaki ibu bersama narasumber yang sangat-sangat hebat. Tak terasa sudah 1 jam, mungkin Anda masih ingin ikut terima dulu, bisa? Waktu sudah 1 jam. Oke, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datangnya dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat di Jumat yang penuh berkah ini. Dan terakhir saya berikan kesempatan closing statement kepada Ustadz terkait dengan tema kita atau kesimpulan. Terima kasih. Ya, mungkin dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, pada Jumat pagi yang mulia ini, ya, kita berharap, ya, agar kita bisa menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, ya. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita, dan itulah yang harus kita yakini. Sebagaimana tadi didasari banyak tentang dalil-dalil dari hadis, begitu juga kisah-kisah inspiratif, ya, kisah-kisah yang ada di zaman kita sekarang, ya, zaman-zaman orang terdahulu, itu menjadi poin penting bagi kita, ya, untuk bisa terus berbakti kepada orang tua. Kita selalu memuliakan orang tua kita. Berdoa kepada kedua orang tua, berdoa untuk kedua orang tua kita bukan hanya pada saat sholat saja, dimanapun bisa kita doakan. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Seorang ibu mungkin bisa pasti akan bisa menghidupi 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa untuk menghidupi 1 orang ibu. Jadi pesan untuk diri saya sendiri dan teman-teman di luar sana, marilah kita lebih memuliakan ibu kita. Jika jauh dari orang tua kita, cobalah untuk memberikan kabar. Jika hari ini belum memberikan kabar,
kepada ibu atau orang tua kita yang di kampung, ayo coba untuk menghubungi orang tua kita, jangan membuat mereka risau dengan merindukan diri kita. Masya Allah, kata-katanya luar biasa sekali ya Ustaz ya. Bisa jadi seorang apa nih Wan, seperti ini contohnya motivator ya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Oke para pendengar, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda di program Obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini dengan tema surga di bawah telapak kaki ibu, dengan narasumber yang pertama Ustadz Andi Muktiono LCMA. Terima kasih banyak Ustadz. Insyaallah bisa kita ketemu lagi di studio Ustadz ya, dengan tema-tema yang berbeda Ustadz, dengan Ustadz Karika Subah. Yang kedua Muhammad Kurniawan selaku anggota bidang pemberdayaan umat dan selaku mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar jurusan kedokteran. Dan yang terakhir Nurul Faradillah Lito ya sebagai mahasiswa di Universitas Hairun Ternate jurusan farmasi ya. Dan para pendengar, terima kasih banyak. Insyaallah Anda tidak bosan-bosan bersama kami di studio Pusat RRI Ternate setiap hari Jumat, dan nanti Anda bisa nonton kembali obrolan kita selama 1 jam ini di channel YouTube Prima DMI Malut. Semoga bermanfaat dan jadilah selalu pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.